Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan pasien Rumah Sakit Dr. Haji Jusuf Serang Kasim Tarakan kembali dievakuasi menyusul gempa berkekuatan 4,4 magnitudo. Puluhan pelaku pencurian di wilayah Kaltim diringkus polisi melalui operasi Jaran Mahakam 2025. Petani tanah merah Samarinda Utara diliputi resah menyusul banjir yang kerap melanda tanah pertaniannya. Sisa-sisa banjir inilah yang menyebabkan petani tanah merah Samarinda Utara diliputi resah. Keresahan itu dirasakan bukan hanya karena lahan pertanian mereka kerap digenangi banjir, namun dampak dari luapan air bercampur lumpur itu telah menyebabkan tanamannya mati. Bahkan sebagian di antaranya seperti pisang, pohon jati, dan gaharu mulai terancam mati. Petani menyebut tanamannya itu sebelumnya tumbuh subur. Kondisi berubah drastis semenjak muncul aktivitas tambang batubara yang berlokasi tidak jauh dari lahan milik para petani. Dampak dari aktivitas tersebut menyebabkan lahan kerap digenangi banjir terutama saat hujan. Padahal sebelum tambang tersebut beroperasi, lahannya cukup subur dan tidak pernah terendam banjir. Dampak dari luapan air itu kini menyebabkan sebagian tanaman mulai mati. Terdampak kena banjir atau limbah mungkin tambang ya, sehingga bisa mati. Ini kurang lebih yang kita tanamin pisang dulunya ada kates juga, ini setengah hektaran. Ada setengah hektar. Ya, setengah hektaran. Nah, terus kalau yang sebelah ini pohon jati ini ya kurang lebih aja sih setengah hektar juga. Karena sama kurang lebih 40 kali 50 ya kan. Sebelahnya pohon gaharu juga begitu. Oh, berarti jadi kebun pisangnya ini mulai menguning ini, Pak? Sudah bukan menguning lagi, sudah mati. Banyak yang mati, sudah banyak yang hilang ini. Tadinya ini penuh ini pohon pisang ini. Jadi bertahap, pertama menguning sampai ya ini mati, sudah kering semua ini. Lumpur. Lumpur ini dari mana, Pak? Lumpur ini dugaan kami ya dari orang penambang di atas. Dari ada tambang di sini, Pak? Tambang ada. Berapa jauh, Pak, jarak? Kalau lewat sini karena gunung kurang lebih 500 meter lah dari sini. 500 meter. Ya. Kalau perusahaan tambang sendiri Pak ada pernah kesini nggak Pak untuk melihat? Belum pernah, saya belum pernah. Baru ini saya itu ketemu kawan-kawan yang mau ngurusin juga ini. Saya kepingin ada ganti rugi lah, ini saya dari kerugian kami itu aja. Agar keresahan petani tidak berlarut-larut, pemerintah kota diharapkan segera turun tangan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi petani. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Penangkaran buaya mayang mengurai, Jalan Poros Teluk Bayur Labanan tinggal kenangan. Ini setelah lokasinya ditukar gulingkan dengan perusahaan pertambangan batubara. Kini pemerintah setempat mengusulkan untuk pembukaan penangkaran baru. Mendengar rencana tersebut, Ketua DPRD memberi isyarat agar upaya tersebut dibicarakan bersama dengan pemerintah kecamatan yang wilayahnya akan dijadikan kawasan penangkaran. Tujuannya untuk menghindari terjadinya konflik penolakan oleh masyarakat sekitar. Setiap kecamatan itu mau nggak ngasih lahannya buat penangkaran itu. Kan pasti ada bentuk nih sama masyarakat kan. Karena kan dianggap buaya ini kan predator kan. Apa aja dimakan. Makanya pasti ada penolakan. Makanya solusinya itu ya agar jauh dari masyarakat. Dan itu yang menentukan itu. Di mana bupati mintanya harus kecamatan di sana dan masyarakat sana dilibatkan. Ya setuju atau tidak di sana. Kalau memang donasi cari tempat lain, itu yang lebih bagus.
Berarti saling koordinasi. Jangan kita menentukan tempatnya, tapi masyarakat di sana sudah setuju. Iya, bisa juga kan. Penangkaran buaya dianggap perlu untuk mengurangi jumlah buaya yang berkeliaran di permukiman. Kasus terbaru Kamis sore, BPBD Berau mengevakuasi buaya dari permukiman warga di Jalan Pangeran Diguna, Tanjung Redep. Kini buaya tersebut telah dilepas liarkan ke habitat asalnya yang jauh dari permukiman. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Instruktur dari petugas Brigade Mobil Batalion C Pelopor Polda Kalimantan Timur ini dengan konsentrasi penuh mengajarkan cara menggunakan pistol kepada wartawan di Kabupaten Berau. Para wartawan mendapatkan bimbingan penggunaan senjata api sesaat sebelum mereka mengikuti kompetisi menembak jarak 15 meter yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari jadi ke-80 Korps Brimob. Aturannya sederhana. Wartawan hanya perlu mengarahkan 5 tembakan ke bidikan target, 3 orang dengan perolehan poin terbanyak akan keluar sebagai juara. Komandan Kumpi takjub dengan bakat menembak insan pers di Berau. Meski pemula, ketepatan dalam menembak sudah cukup unggul. Senang sekali, jadi teman-teman wartawan ini antusias untuk pertama mengenal daripada senjata, amunisi, dilanjutkan dengan penembakan. Nah, saya rasa ada bakat-bakat dari rekan-rekan wartawan. Kita lihat dari nilai yang ada ini, nah ini jarang-jarang baru nembak sudah nilainya ada yang sampai 42 dengan 5 amunisi. Harapannya ke depan nanti bisa bergabung dengan komunitas kita di Brigade Shooting Community untuk diproyeksi menjadi atlet-atlet untuk di wilayah Berau ini. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Berau mengaku awalnya hanya diundang untuk menghadiri acara. Dirinya tidak menyangka akan diselingi kompetisi menembak. Ia mendukung apabila ada anggota PWI Berau yang melanjutkan dengan bergabung sebagai atlet. Kita tidak menduga kita dapat undangan silaturahmi, ternyata kita juga diajak berlatih bahkan berkompetisi. Ya sangat luar biasa sekali, dan ternyata teman-teman juga punya ya potensi lah untuk mendalami olahraga menembak ini. Apakah kedepannya ada program untuk membina wartawan untuk menjadi atlet tembak? Masuk dalam atlet Iya. Tadi rencana, tadi ada diskusi-diskusi dengan teman-teman bagaimana kalau kita bikin klub atau kita gabung dengan klub menembak yang di bawah binaan Brimob. Wartawan cukup antusias mengikuti lomba. Selain bisa menambah pengalaman, pemenang lomba bakal berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai yang totalnya mencapai 5 juta rupiah. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Iya, luar biasa selamat. Iya, kami mohon izin untuk juara 1, 2, 3. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.